Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Darda. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mediasi dalam gugatan cerai. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang diampu oleh mediator dalam segala bentuk permasalahan sengketa yang ditimbulkan dengan cara sukarela sebagian atau sepenuhnya. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa sebelum atau di luar pengadilan dengan mempertimbangkan asas kemusyawarahan serta asas kejujuran untuk mencapai mufakat. Dalam mediasi terdapat beberapa unsur penting yang kini mediasi tercermin sebagai alat atau sarana alternatif dalam penyelesaian sengketa yang tentunya di luar pengadilan seperti halnya negosiasi ataupun arbitrase. Kemudian adanya pihak yang menengahi perkara dalam mediasi yang netral, adil, serta memberikan arahan kepada pihak dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Mediator bersifat pasif, hanya berfungsi sebagai fasilitator dan menyambung lidah dari para pihak yang bersengketa sehingga tidak terlibat dalam penyusun atau merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan. Mediator sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam putusan, tetapi mediator dapat memberi arahan tentang bagaimana sebaiknya masalah diselesaikan dan keputusan pun berada dalam tangan para pihak yang bersengketa. Adapun dasar-dasar hukum dari mediasi bisa kita lihat dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Keuangan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 1851 KUH Perdata, Pasal 1855 KUH Perdata, Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta Al-Qur'an. Keuntungan mediasi. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan waktu yang relatif singkat serta berbiaya murah. Tidak hanya mementingkan hak hukum saja, tetapi mediasi lebih mengedepankan psikologis serta emosi sehingga dapat menempuh jalan pintas, memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa dalam duduk bersama menyelesaikan sengketa secara informal, memberikan kontrol bagi para pihak terhadap proses dan hasilnya dapat menciptakan rasa saling pengertian terhadap pihak yang bersengketa karena merekalah yang membuat keputusan, dan dengan bermediasi dapat diperkecil kemungkinan untuk para pihak yang bersengketa memulai permusuhan seperti kebanyakan akibat putusan litigasi. Adapun peran mediator yang dituangkan dalam bukunya oleh Fuller menerangkan bahwa peran mediator dalam mediasi meliputi yang pertama sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dan forum kebersamaan. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Sebagai penerjemah, yakni memberikan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralisir konflik yang berbagai informasi bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan, maupun pengakuan untuk menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif. Sebagai kambing hitam, yakni jika menerima penolakan ketidakpuasan atau dari para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak. Adapun tahapan-tahapan mediasi antara lain adalah pramediasi, yakni tahap yang merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan baik atau tidaknya ke depannya. Mediator di sini menyusun kerangka-kerangka agar dapat dijalankan mediasi seperti pemanggilan kedua pihak, menentukan tujuan pertemuan, memahami perbedaan para pihak, serta hingga mediasi dapat dijalankan. Kemudian pembentukan forum. Para pihak dapat memberikan resume kepada mediator yang telah dipilihnya atau ketika belum memilihnya kepada mediator yang telah ditetapkan oleh hakim sebelumnya. Dan di dalam forum, para pihak yang bersengketa berdialog secara informal dan mediator menampung aspirasi, membimbing, serta menciptakan hubungan yang baik, dan para pihak yang bersengketa tidaklah diperkenankan membawa kuasa hukumnya. Kemudian ada pendalaman sengketa. Dalam kali ini mediator memanggil salah sepihak secara kaukus dengan tidak melibatkan pihak lain secara bersama tetapi bergiliran. Hal ini dimaksudkan untuk mencoba menarik permasalahan sedetail-detailnya dari setiap pihak karena dimungkinkan para pihak tidak akan leluasa berbicara ketika berhadapan dengan pihak lainnya. Menentukan hasil kesepakatan. Dalam hal ini mediator menuangkan ke dalam dokumen tentang kesepakatan para pihak dan kehendaknya, tetapi tidak boleh kesepakatan tersebut melanggar pasal 23 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berisi tentang kesepakatan para pihak.
tidak merugikan pihak ketiga, tidak bertentangan dengan hukum, dapat dieksekusi, serta dalam itikat baik. Kemudian ada kesepakatan di luar pengadilan. Bila mana para pihak telah menentukan mediatornya dan telah memenuhi kesepakatan, dokumen perdamaian yang telah disepakati oleh mediator dapat diajukan secara gugatan ke pengadilan setempat. Tujuannya gugatannya adalah permasalahan tersebut masuk ke dalam perkara pengadilan setempat sesuai dengan pasal 23 ayat 1. Ada peran ahli dalam mediasi sebagai referensi dalam menentukan para pihak dalam kesepakatan untuk membantu para pihak untuk menengahi perbedaan pendapat berdasarkan suatu objek yang disengketakan. Tentunya ahli yang ditunjuk mediator harusnya mendapat izin dari pihak yang bersengketa secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. Dalam perma tidak diketahui secara pasti siapa itu ahli sebenarnya, dan biaya pemanggilan ahli tersebut dibebankan kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah berakhirnya mediasi. Terdapat dua kemungkinan mediasi berakhir, yakni dengan berhasil ataupun gagal. Dan jika berhasil, maka dokumen yang berisi butiran-butiran kesepakatan yang ditandatangani oleh mediator akan diserahkan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian akan dibuatkan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Apabila gagal, maka mediator memberitahukan kepada hakim yang menangani perkara bahwa mediasi gagal dan akan dilanjutkan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi dalam pengadilan. Dan mediasi dalam perkara perceraian. Di dalam Al-Quran, mediasi dikenal dengan nama al-sul dan tahkim. Praktik mediasi ini sudah lama dikemukakan sejak zaman Rasulullah SAW, dan yang pertama ada al-sul. Istilah mediasi dalam Islam adalah al-sul yang artinya penyelesaian pertengkaran. Pengertian dari al-sul itu sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Sementara Hanabila memberikan definisi al-sul sebagai kesepakatan yang dilakukan secara berdamai antara dua pihak yang bersengketa. Adapun dari surat An-Nisa ayat 13 berbunyi, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan dari ayat tersebut sudah mencerminkan mediator maupun pihak yang bersengketa dalam perspektif Al-Quran yang sejak zaman Rasulullah hingga saat kini masih dilakukan dalam sebuah keluarga.